Ulang tahun adik ipar, ibu mertua melarangku datang agar tidak kampungan. Saat sedang makan seafood sendirian, suami menelepon meminta membayar tagihan. Aku tertawa sinis, tidak ada waktu. Bagaimana awal dan detail ceritanya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari dengarkan kisah saya berikut ini. Saya sudah menjadi menantu di keluarga suami saya selama tepat 5 tahun. Selama itu, saya selalu berpikir bahwa selama saya hidup dengan benar, sabar, dan menjaga nama baik suami, saya akan disayangi oleh keluarga mertua, tapi saya salah. Dan malam ini, di hari ulang tahun ke-28 Dewi, adik ipar saya yang angkuh dan bermulut tajam, adalah tetes air terakhir yang membuat saya menyadari semua batas kesabaran saya. Sore itu, saya sedang merapikan dokumen laporan untuk kantor ketika saya mendengar suara Ibu Widya, ibu mertua saya, menggema dari ruang tamu. Suaranya semanis madu, tetapi penuh dengan sindiran. Ratih, nanti malam kan ulang tahunnya Dewi. Kamu di rumah saja, ya? Restorannya mewah, tamunya orang-orang kota semua. Kamu yang kampungan itu kalau datang nanti malah bikin malu keluarga. Saya tertegun, sebuah kalimat yang seperti belati menusuk langsung ke ulu hati. Ini bukan pertama kalinya beliau berkata seperti itu, tetapi hari ini rasanya begitu menyakitkan hingga saya tidak bisa berkata-kata. Saya hanya bisa mengatupkan bibir, mengangguk, dan menjawab pelan, "Iya Bu." Ratih mengerti. Saya benar-benar mengerti. Mengerti bahwa di mata beliau, saya tidak pernah pantas untuk berjalan di sisi putranya. Pria yang selalu beliau banggakan sebagai seorang manajer cabang, kebanggaan keluarga besar. Malam harinya, dari balkon saya melihat seluruh keluarga berpakaian glamor masuk ke dalam mobil Alphard hitam yang mewah. Ibu Widya mengenakan gaun berwarna marun, Dewi memakai gaun malam model Sabrina, tersenyum cerah. Mereka pergi ke pesta ulang tahun Dewi. 20 meja telah dipesan di restoran termewah di Jakarta, dan hanya saya yang ditinggalkan. Rumah ini menjadi terasa sangat sepi. Saya berdiri terdiam selama beberapa menit, lalu tiba-tiba merasa hati saya lebih ringan dari yang saya bayangkan. Alih-alih duduk meratapi nasib, saya memutuskan untuk keluar rumah. Saya memesan taksi online ke sebuah restoran all-you-can-eat seafood yang pernah saya janjikan pada diri sendiri akan saya kunjungi jika ada kesempatan. Hari ini, saya anggap sebagai hadiah untuk diri sendiri setelah bertahun-tahun diam dalam kepahitan. Saya memilih meja di dekat jendela kaca. Cahaya lampu keemasan menerpa piring-piring berisi tiram bakar keju dan udang kukus bir, aromanya menyebar lembut. Di sekitar saya, orang-orang tertawa dan berbincang riuh. Saya sendirian, tetapi tidak merasa kesepian. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya makan dengan perlahan, mengunyah setiap suapan dengan saksama, tidak terburu-buru seolah sedang melayani seseorang. Tiba-tiba, ponsel saya berdering. Bima. Saya menatap layar, menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol jawab. "Kamu di mana?" Suaranya terdengar panik. "Aku lagi di luar, makan malam. Cepat ke restoran 1000 Rasa sekarang. Keluarga besar sedang menunggumu untuk bayar tagihan. Totalnya 40 juta, bawa kartu kredit biar cepat." Saya tertawa sinis, selalu seperti ini. Di rumah ini, saya bukan hanya menantu, tetapi juga mesin ATM berjalan. Meskipun saya bekerja keras sepanjang minggu, gaji dan bonus saya selalu dianggap sebagai sumber keuangan utama untuk setiap pesta dan perayaan mereka. Tahun lalu saat haul kakek dari pihak ayah, saya juga yang harus membayar hampir 20 juta. Sementara Ibu Widya dengan santainya berkata, menantu perempuan tertua itu harus bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Saya bertanya dengan lembut, "Ibu kan bilang aku di rumah saja karena takut aku kampungan, kenapa sekarang butuh aku datang untuk bayar? Jangan bicara dengan nada seperti itu, semua orang melihat, cepat ke sini, maaf, aku sibuk, tidak ada waktu." Setelah berkata begitu, saya langsung menutup telepon. Di seberang sana, terdengar suara Bima yang sepertinya masih ingin bicara, tetapi saya tidak memberinya kesempatan. Tangan saya gemetar, jantung saya berdebar kencang, tetapi sebuah perasaan aneh yang membebaskan mengalir di dalam diri saya.
Saya meletakkan ponsel di meja, lalu menatap pantulan diri saya di kaca jendela. Cahaya lampu menerangi wajah saya, tidak ada lagi kepasrahan, tidak ada lagi air mata. Saya hanya melihat seorang wanita yang mulai belajar cara melindungi dirinya sendiri. Saya teringat berkali-kali dihina oleh Ibu Widya, seperti kamu bisa menikah dengan anakku itu anugerah 3 turunan, atau perempuan mau cari uang sebanyak apapun tidak akan sebanding dengan satu perintah suami. Dulu saya percaya, saya sabar. Ternyata kesabaran tidak membuat orang menyayangi kita, justru membuat mereka semakin meremehkan. Seorang pelayan datang dengan sopan dan bertanya, "Ibu mau tambah apa lagi?" Saya tersenyum, "Tolong bawakan saya satu porsi dessert dan secangkir teh kamomil, ya. Hari ini saya mau memanjakan diri sendiri." Saya makan dengan perlahan, menyeruput teh, mendengarkan alunan musik lembut di ruangan yang hangat. Di luar, gerimis mulai turun, persis seperti hati saya, tenang tetapi telah berubah. Beberapa saat kemudian, telepon kembali berdering tanpa henti. Saya diam-diam mengubahnya ke mode senyap. Saya tidak ingin mendengar omelan apapun lagi. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, cukup, Ratih. Sudah saatnya hidup untuk dirimu sendiri. Saya membayar tagihan dan melangkah keluar dari restoran. Angin malam terasa dingin, tetapi hati saya terasa damai luar biasa. Saya tahu betul, ketika pesta ulang tahun itu berakhir dan mereka kembali ke rumah, sebuah sidang keluarga pasti akan digelar. Mereka akan menyalahkan, memarahi, dan memaksa saya meminta maaf. Tapi kali ini, saya tidak lagi takut. Saya merapatkan jaket, mengangkat kepala menatap langit malam yang berkabut. Tiba-tiba saya merasa bersyukur pada diri sendiri. Karena meskipun terlambat, saya akhirnya berani untuk bangkit. Nama saya Ratih, 30 tahun, seorang akuntan di sebuah perusahaan trading multinasional. Saya dan Bima telah menikah selama 5 tahun. Jika dilihat dari luar, semua orang mengira saya adalah wanita yang beruntung, mendapatkan suami yang sukses dari keluarga terpandang, dan tinggal di sebuah rumah 3 lantai di tengah Jakarta. Tapi hanya saya yang tahu. Di balik kemewahan itu ada tahun-tahun yang begitu menyesakkan. Pernikahan kami dulu disebut sebagai pernikahan abad ini di kompleks perumahan kami. 200 meja prasmanan, iring-iringan mobil pengantin yang panjangnya hampir 1 blok. Saya masih ingat betul hari itu, langit cerah. Saya mengenakan gaun pengantin putih bersih, bibir saya tersenyum, tetapi hati saya bergetar. Bergetar karena bahagia, tetapi juga karena tatapan menyelidik dari para kerabat pihak suami. Ibu Widya, ibu mertua saya, adalah wanita yang berkuasa dan tajam. Tepat pada pertemuan pertama kami, beliau mengucapkan satu kalimat yang membuat saya merinding. "Beruntung sekali kamu, anak saya itu matanya buta, makanya kamu bisa masuk ke rumah ini." Semua orang tertawa basa-basi, sementara saya tersenyum kaku. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah lelucon, tetapi sorot mata beliau saat menatap saya sama sekali tidak menunjukkan candaan. Sorot mata itu berisi penghinaan dingin yang baru saya pahami artinya di kemudian hari. Setelah menikah, saya pindah ke rumah keluarga suami. Rumah yang besar dan nyaman, tetapi bagi saya tak ubahnya sangkar emas. Ibu Widya terbiasa mengatur segalanya di rumah, mulai dari menu makan, letak cangkir, hingga apa yang harus menantunya kenakan dan katakan. Jika saya pulang kerja terlambat, beliau bilang saya mata duitan. Jika saya pulang lebih awal, beliau bilang saya pulang cepat untuk mengawasi suami. Bapak Hartono, ayah mertua saya, adalah pria yang baik dan pendiam. Setiap kali suasana rumah memanas, beliau hanya menghela napas pelan lalu berkata, "Sudahlah, biar ibu dan anak bicarakan baik-baik. Bapak ini laki-laki tidak mau ikut campur." Kalimat itu terdengar seolah ingin menjaga kedamaian, tetapi bagi saya, itu seperti sebuah penyerahan diri. Beliau memilih untuk tidak terlibat. Sementara saya, seorang menantu dari kota kecil, harus berjuang sendirian melawan kekejaman ibu mertua. Awalnya, Bima masih membela saya. Setiap kali ibunya berkata kasar, dia akan berbisik, "Ibu kan emosinya suka meledak-ledak, jangan diambil hati." Tapi perlahan-lahan, kesabarannya pun habis. Mungkin karena terlalu sering mendengar ucapan ibunya,
Dia pun ikut percaya bahwa saya ini keras kepala dan tidak tahu aturan. Sejak saat itu, pertengkaran mulai terjadi, awalnya kecil, lama-kelamaan semakin besar. Saya ingat suatu kali Ibu Widya memanggil saya di tengah makan malam, menunjuk semangkuk sayur sop dan berkata, "Kamu ini masak apa? Hambar begini, perempuan tidak bisa masak sayur itu sudah gagal." Saya menjawab pelan, "Maaf, Bu. Lain kali Ratih perbaiki," tapi begitu saya berbalik. Beliau bergumam, "Sekolah tinggi buat apa? Urusan dapur saja tidak becus." Kalimat-kalimat seperti itu bagaikan tetesan air yang mengisi bejana hati saya setiap hari. Awalnya saya memilih diam. Saya pikir, sebagai menantu, saya harus sabar demi kedamaian rumah. Saya mencoba melakukan segalanya dengan sempurna. Pulang kerja lebih awal, menyiapkan makan malam, bangun jam 5 pagi untuk menyapu halaman, mengepel, dan mencuci baju. Tapi sepertinya, semakin saya berusaha, semakin beliau meremehkan saya. Beliau sering menelepon kerabat untuk menjelek-jelekkan saya. Dia itu jago pura-pura. Di depan iya-iya, di belakang kerasnya minta ampun. Sementara di depan tamu, beliau akan bersikap manis. Menantu saya ini baik sekali, rajin, cuma sedikit ceroboh. Saya mendengarnya dan hanya bisa tersenyum getir. Sebab saya mengerti, di rumah ini, baik adalah cara lain untuk mengatakan lemah. Setiap malam setelah selesai beres-beres, saya berbaring diam di kamar, mendengar suara televisi dari ruang tamu, suara Ibu Widya tertawa bersama tetangga, suara Bima menimpali. Sementara saya, hanya ditemani desahan napas. Saya bertanya pada diri sendiri, apa salah saya hingga diperlakukan seperti ini? Apa karena saya berasal dari kota kecil di Jawa Tengah? Orang tua saya hanya pensiunan pegawai biasa, sehingga di mata mereka saya selamanya hanyalah orang luar. Dulu saya percaya, dengan usaha dan cinta, segalanya akan berubah. Tapi 5 tahun berlalu, segalanya justru memburuk. Penghinaan ibu mertua perlahan menjadi kekuasaan, dan kebisuan suami menjadi sebuah pembiaran. Hingga pagi itu, saat Ibu Widya berkata, "Di rumah saja, kamu itu kampungan, datang hanya bikin malu," saya baru mengerti. Semua usaha saya selama ini bukan untuk mendapatkan rasa hormat, tetapi hanya agar mereka lebih mudah meremehkan saya. Kalimat yang terdengar ringan itu adalah tetes air terakhir yang membuat bejana kesabaran saya tumpah. Saya tidak lagi menangis, hati saya terasa mengeras. Mengeras hingga seolah tidak ada lagi emosi yang tersisa. Saya tahu, sudah saatnya untuk berubah, untuk hidup demi diri saya sendiri, tidak peduli seberapa mahal harga yang harus dibayar. Saya tiba di rumah ketika jam dinding menunjukkan hampir pukul 10 malam. Jalan kecil di depan gerbang sunyi, hanya ada suara gonggongan anjing dari kejauhan. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Tetapi begitu melangkahkan kaki melewati pintu, saya merasakan semua mata tertuju pada saya. Di ruang tamu, lampu menyala terang. Ibu Widya duduk di tengah sofa, kedua tangan bersedekap, Bima duduk di sampingnya dengan wajah dingin. Sementara Dewi, dalam balutan gaun pesta merahnya yang masih lengkap dengan riasan, sedang menyesap jus jeruk dengan tatapan penuh tantangan. Suasana begitu kental dan berat, seolah badai akan segera datang. "Kamu dari mana saja jam segini baru pulang?" Ibu Widya membentak. Saya menjawab pelan, "Ratih dari makan malam, Bu." Beliau sontak berdiri, menunjuk lurus ke wajah saya. "Makan malam? Kamu tahu tidak keluarga kita ini dipermalukan seperti apa hari ini? 20 meja, tamu menunggu 1 jam, menantu tertua malah menghilang. Semua kerabat memandangiku seolah aku tidak bisa mendidik anak. Saya menjaga suara tetap tenang. Ibu yang menyuruh saya di rumah. Saya hanya menuruti perintah ibu." Kalimat itu membuat beliau terdiam sejenak, lalu amarahnya semakin menjadi-jadi. "Apa katamu? Berani membantah, ya? Saya suruh kamu di rumah itu untuk menghindari malu, bukan untuk menghilang entah kemana. Menantu macam apa kamu ini, tidak tahu malu." Saya menahan napas panjang, berusaha tetap tenang. "Saya tidak bermaksud membantah, Bu.
Tapi saya juga tidak bisa lari ke restoran untuk membayar tagihan ketika seluruh keluarga sudah memutuskan untuk meninggalkan saya di rumah. Dewi tertawa sinis, suaranya menajam. Bahkan yang pegang gaji dan kartu ATM Mas Bima, mengurus pesta memangnya salah. Benar kata ibu, menantu tertua seperti Mbak ini cuma bisa mikirin diri sendiri. Saya menoleh, menatap lurus ke wajahnya. Kamu harus ingat, uang yang Mas Bima berikan setiap bulan adalah hasil kerjanya sendiri. Sementara uangku adalah hasil kerjaku, tidak ada yang menafkahiku. Aku tidak berutang pada siapapun di rumah ini. Kalimat itu membuat Dewi melotot. Sementara Ibu Widya menggebrak meja dengan keras. Sudah berani kamu meninggikan suara pada ibu mertua, ya? Rumah ini memberimu makan, memberimu tempat tinggal, sekarang kamu mau mengajari kami? Bima, yang sedari tadi diam, tiba-tiba menyela, suaranya berat. Kamu sudah keterlaluan sama ibu, Ratih. Bagaimanapun juga beliau orang tua. Kamu sebaiknya minta maaf biar masalah selesai. Saya menatapnya, sorot mata yang tak lagi sehangat dulu. Kamu ingat siapa yang menyuruhku di rumah? Siapa yang bilang kalau aku datang akan bikin malu? Atau di rumah ini, perkataan ibumu adalah titah suci, sementara aku hanya pembantu yang berpendidikan? Dia mengerutkan kening, suaranya menajam. Jangan bicara kurang ajar seperti itu. Kamu harus tahu cara menjaga nama baik keluarga ini. Saya tertawa hambar. Nama baik? Nama baik itu untuk dijaga, bukan untuk dijual dengan harga kesabaran seseorang. Suasana di ruang tamu semakin pekat. Saya bisa melihat urat-urat hijau menonjol di dahi Ibu Widya. Sementara Dewi diam-diam merekam dengan ponselnya, mungkin untuk menyimpan bukti bahwa saya tidak sopan. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tegas berbalik dan melangkah menaiki tangga. Di belakang, suara Ibu Widya masih terdengar melengking. Hebat kamu Ratih. Mulai sekarang lakukan apapun yang kamu mau. Jangan harap aku menganggapmu menantu lagi. Saya tidak menjawab. Setiap langkah menaiki tangga terasa berat, tetapi hati saya justru semakin terang. Setibanya di kamar, saya duduk di tepi ranjang. Di luar, rintik hujan mulai turun. Saya membuka ponsel. Melihat puluhan panggilan tak terjawab dari Bima, tetapi tak ada niat untuk mengangkatnya. Saya lelah. Bukan karena dimarahi, tetapi karena menyadari betapa sendirinya saya di dalam rumah yang katanya adalah sarang kebahagiaan. Saya teringat tahun-tahun pertama menjadi menantu. Cukup melihat ibu mertua mengerutkan kening saja saya sudah cemas, takut beliau marah. Sekarang berbeda. Saya sudah paham, ada orang-orang yang semakin kita sabar menghadapinya, semakin mereka menganggap kita lemah. Saya duduk terdiam menatap gaun pengantin putih di dalam lemari. Gaun yang pernah saya yakini sebagai awal dari kebahagiaan. Kini, ia hanya menjadi pengingat akan sebuah kesalahan. Kesalahan karena percaya bahwa kesabaran akan dibalas dengan kasih sayang. Terdengar ketukan di pintu. Bapak Hartono. Beliau masuk, suaranya pelan. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Ibumu itu emosinya suka meledak-ledak, bicaranya begitu tapi hatinya tidak benci kamu kok. Saya menatap beliau dan tersenyum tipis. Ratih tahu, Pak. Tapi mungkin Ratih sudah tidak punya kekuatan lagi untuk terus diam. Beliau hendak mengatakan sesuatu tapi urung. Sebelum pergi, beliau hanya berpesan satu kalimat. Bagaimanapun juga, jangan sampai kehilangan sifat baikmu itu. Ketika pintu tertutup, saya berbaring menatap langit-langit kamar. Kata-kata Bapak terasa seperti tusukan pisau yang lain. Sifat baik, selama bertahun-tahun saya sudah cukup baik. Tetapi yang saya dapatkan hanyalah hinaan dan tatapan remeh. Mungkin sudah saatnya saya menjadi sedikit jahat untuk melindungi diri sendiri. Malam itu saya tidak bisa tidur. Suara hujan yang jatuh teratur di atap berpadu dengan detak jam dinding. Saya meletakkan ponsel ke samping, hati saya kosong. Tak ada lagi rasa sakit hati, tak ada lagi air mata, yang ada hanyalah tekad. Saya tahu betul, perang yang sesungguhnya dengan keluarga mertua baru saja dimulai. Sebelum segalanya meledak seperti sekarang, saya pernah berpikir konflik di rumah hanyalah masalah sepele. Cukup dengan bersabar, semua akan damai. Ternyata,
kesabaran saya hanya membuat orang lain semakin menjadi-jadi. Dan pertama kalinya saya benar-benar memahami itu adalah dari sebuah kejadian yang tampaknya sangat sepele saat arisan keluarga besar tahun lalu. Hari itu, keluarga suami mengadakan pertemuan kerabat, sekitar 30 orang, semuanya paman dan bibi yang sudah berumur. Saya membantu Ibu Widya menyiapkan hidangan dan menyambut tamu. Bibir saya selalu tersenyum karena berpikir sederhana, mungkin dengan bersikap ramah, saya akan disukai. Siapa sangka, begitu tamu terakhir pulang, Ibu Widya menarik saya, suaranya setajam pisau. Kamu itu senyum-senyum terus kenapa? Sudah punya suami kok genit sekali sama paman-paman. Tidak enak dilihat. Saya tertegun, belum sempat memahami maksudnya. Saya menjawab lembut, mereka semua kan orang tua di keluarga ini, Bu. Ratih hanya menyapa dengan sopan, tidak ada maksud lain. Beliau mendelik. Sopan macam apa itu? Muka cerah seperti bunga, bicaranya riuh. Tidak tahu menjaga sikap. Jujur saja, kalau aku jadi orang luar, aku juga akan mengira kamu sedang tebar pesona. Saya tercekat. Rasa malu yang luar biasa menyelimuti diri saya, tetapi saya tetap berusaha menjaga nada bicara. Bu, Ratih tidak bermaksud begitu, Ratih hanya berusaha akrab. Belum selesai saya bicara, Bima masuk dari luar. Mendengar sepatah dua patah kata tebar pesona, wajahnya langsung berubah masam. Dia menatap saya dengan marah, membentak, ibu bicara itu didengarkan, jangan membantah. Orang tua menegur itu ada alasannya, bukan asal menuduh. Saya terperangah. Suami yang dulu pernah berkata, aku akan melindungimu kini, justru bersama ibunya mendidik saya di depan sisa kerabat. Saya menelan ludah, mencoba menjelaskan, aku hanya ingin menjelaskan biar ibu paham, tidak ada maksud apa-apa. Tapi dia membentak dengan setiap kata yang dingin, kamu diam. Berani kamu melawan ibuku, ha? Saya berdiri mematung. Kalimat itu seperti tebasan pedang tepat di jantung. Bertahun-tahun bersabar, berkali-kali menahan diri, hanya untuk dibalas dengan bentakan melawan. Saya merasa seolah seluruh dunia berbalik memusuhi saya. Ibu Widya semakin merasa menang, menatap saya dengan sorot mata penuh kemenangan. Tuh, lihat kan, suami mana yang tahan punya istri model begitu? Bicaranya keras, sikapnya meremehkan orang tua. Kalau rumah ini tidak ada aturan, bisa hancur semua. Saya diam, tapi kali ini, diam bukan untuk pasrah, saya diam agar tidak menangis, untuk menjaga sisa harga diri saya. Saya menunduk, membereskan piring-piring kotor, membiarkan beliau dan Dewi terus mengomel tentang etika menantu. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur, masih mendengar suara bisik-bisik kerabat di dapur. Seorang tetangga dekat, Bu Siti, datang dan berbisik pelan, orang-orang banyak membicarakanmu di belakang, Nduk, katanya kamu sombong, melawan ibu mertua. Hati-hati, nanti nama baikmu jelek seumur hidup. Saya tersenyum getir. Saya bisa menanggung nama jelek, Bu. Tapi saya tidak bisa menanggung penghinaan. Bu Siti menatap saya, sorot matanya campur aduk antara kasihan dan cemas. Sementara di dalam hati saya, hanya ada satu perasaan yang tersisa, kepahitan. Beberapa hari kemudian, Pak Deheru, sepupu dari Bapak Hartono, datang berkunjung. Beliau orangnya tenang, jujur, dan bijaksana. Mendengar sekilas cerita saya, beliau hanya menggelengkan kepala. Kamu jangan berdebat dengan mereka, Nduk. Orang yang salah, biarkan mereka menunjukkan kesalahannya sendiri. Diam itu bukan berarti kalah, tapi diam harus punya tujuan. Diam untuk mengamati, bukan untuk menahan penderitaan. Kalimat itu seperti seberkas cahaya yang masuk ke dalam pikiran saya. Saya tiba-tiba sadar, selama ini cara saya diam itu salah. Saya diam untuk mencari aman, untuk menghindari badai. Tapi ternyata, kebisuan itulah yang membuat orang lain mengira saya lemah. Mereka menganggap menindas saya adalah hal yang wajar. Sejak hari itu, saya mulai berubah. Saya tetap menjalankan kewajiban sebagai menantu, memasak, beres-beres, bersikap sopan, tapi saya tidak lagi menunduk. Ketika Ibu Widya melontarkan sindiran, saya hanya menatap lurus tanpa menjawab. Ketika Dewi berbisik-bisik, saya tersenyum lalu pergi. Keheningan itu membuat mereka bingung,
karena mereka tidak lagi menemukan mangsa yang patuh untuk melampiaskan amarah. Meskipun mulut saya tidak bicara, di dalam hati, api perlawanan telah menyala. Api dari seorang wanita yang pernah baik, yang pernah diinjak-injak hingga tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Saya tahu, jika tidak bangkit, saya akan selamanya menjadi bayangan di rumah ini. Malam itu, saya menulis kalimat pertama di buku harian setelah bertahun-tahun. Mulai besok, aku tidak akan hidup untuk menyenangkan mereka lagi. Aku akan hidup agar tidak malu pada diriku sendiri. Dan saya benar-benar melakukannya. Saya mulai mengamati lebih saksama bagaimana ibu mertua membelanjakan uang di rumah, bagaimana Dewi berbicara dengan Bima, bagaimana semua orang memperlakukan saya. Saya bukan lagi menantu baik yang bisa disuruh duduk di mana saja. Saya menjadi pengamat yang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus membalas. Saya tidak tahu kapan badai yang sesungguhnya akan datang, tetapi saya tahu satu hal. Ketika badai itu tiba, saya tidak akan lari lagi. Setelah malam itu, seperti yang saya duga, seluruh kompleks mulai berbisik-bisik. Cerita tentang menantu yang melawan ibu mertua menyebar secepat angin. Saat ke pasar, saya samar-samar mendengar, si Ratih, menantunya Bu Widya, sekarang galak sekali. Berani membantah ibu mertuanya di depan banyak orang. Iya, kukira pendiam, ternyata sama saja. Tampangnya begitu tapi kurang ajar. Saya berjalan melewati gunjingan itu, tanpa penjelasan, tanpa reaksi. Dulu, mendengar hal seperti itu pasti membuat saya sedih dan menangis. Sekarang berbeda, saya hanya merasa lucu. Mereka tidak tahu, di balik kurang ajar itu ada 5 tahun kesabaran yang membuat saya mati rasa. Di rumah, Ibu Widya semakin menjadi-jadi. Setiap kali teman-temannya datang, beliau dengan lihai bercerita. Menantu saya itu pendidikannya tinggi, gajinya puluhan juta, tapi meremehkan ibu mertua. Punya pendidikan tapi tidak punya sopan santun. Teman-teman beliau mengangguk-angguk setuju, lalu melirik saya dengan senyum mengejek. Saya tetap tenang menuangkan teh dan menyajikan kue, tanpa sepatah kata pun pembelaan. Karena saya paham, menjelaskan kepada orang yang sudah bertekad merendahkan kita adalah sia-sia. Saya tetap menjaga kebiasaan lama. Bangun jam 5 pagi untuk memasak, menyiapkan bekal untuk Bima, mengepel rumah, merawat pot-pot anggrek kesayangan Bapak Hartono, semuanya masih sama, yang berbeda hanyalah hati saya yang lebih tenang. Bukan lagi ketakutan akan dibenci, melainkan ketenangan karena tahu posisi saya. Suatu pagi, Bapak Hartono ke taman dan melihat saya sedang memunguti daun kering. Beliau berkata pelan, "Jangan sedih, ya. Di dunia ini semua orang pernah salah. Ibumu itu emosinya tinggi, bicaranya banyak, tapi hatinya tidak benci kamu, kok." Saya tersenyum tipis. "Ratih tahu, Pak, tapi mungkin ibu tidak cocok dengan cara hidup Ratih. Ratih juga tidak mau melawan, hanya ingin dihargai." Beliau mengangguk, sorot matanya menunjukkan sedikit simpati, tapi seperti biasa, beliau tidak bicara lebih lanjut. Saya tahu, beliau tidak mau terlibat konflik. Malam itu, Bima pulang terlambat, wajahnya tegang. Dia duduk di kursi dengan suara lelah. "Kamu sama ibu itu seperti air dan api. Apapun yang ibu katakan, kamu sabar sedikit biar damai. Aku tidak mau rumah ini ribut terus." Saya meletakkan mangkuk nasi, menatapnya dengan tenang. "Kamu mau aku sabar soal apa? Sabar saat ibu bilang aku kampungan, atau saat kamu membentakku di depan kerabat? Menurutmu itu adil?" Dia terdiam, tidak menatap saya. Setelah beberapa detik, dia hanya berkata, "Bagaimanapun juga, ibu tetaplah ibu. Kamu salah atau benar, katakan saja maaf biar selesai." Saya tertawa, tawa yang kering. "Minta maaf untuk kesalahan yang tidak aku perbuat? Menurutmu, permintaan maaf saat ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk melegalkan hak mereka menginjak-injakku?" Suasana menjadi hening. Suara nyamuk berdengung di telinga membuat saya merasa sangat lelah. Saya berdiri, membereskan meja, dan berkata pelan, "Aku lelah. Mulai sekarang, kamu makan saja sendiri. Jangan sampai ada yang merasa tidak nyaman." Malam itu, saya pindah ke ruang kerja, kamar kecil di lantai atas, menggelar selimut seadanya untuk tidur.
Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, saya berinisiatif untuk tidur terpisah. Awalnya terasa aneh dan kosong, tapi juga anehnya melegakan. Saya berbaring menatap langit-langit, mendengar suara hujan di luar. Semua kenangan membanjiri pikiran saya. Dari pernikahan mewah dengan 200 meja hingga pertama kali dimarahi karena tersenyum pada kerabat, lalu dibentak melawan oleh suami, setiap kepingan teka-teki itu kini membentuk satu gambaran utuh. Saya sudah cukup menderita. Saya tahu, mulai sekarang tidak ada jalan kembali menjadi wanita penurut seperti dulu. Saya tidak akan memberontak, tidak akan berteriak, tidak akan kurang ajar. Tapi saya tidak akan membiarkan siapapun meremehkan saya lagi. Pagi berikutnya, saat saya turun ke dapur, Ibu Widya melihat saya dan mendengus. Kemarin aku bilang apa? Kamu dengar tidak? Saya tersenyum dan menjawab lembut, Ratih dengar Bu, dan Ratih juga sudah paham bagaimana Ratih harus hidup. Beliau sedikit terkejut, sorot matanya bingung. Mungkin beliau tidak menyangka saya akan setenang ini. Saya menyeduh teh, menuangkannya ke 2 cangkir, dan menyodorkannya ke arah beliau. Ibu minum teh dulu biar hangat. Tidak ada lagi getaran, tidak ada lagi penghindaran. Hanya sebuah kepercayaan diri yang tenang yang membuat beliau tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hari itu, saya berangkat kerja dengan suasana hati yang sama sekali berbeda. Di cermin bus, terpantul bayangan seorang wanita yang pendiam namun tegar. Saya mengerti, saya tidak bisa mengubah orang lain, tapi saya bisa mengubah cara mereka memandang saya. Dengan keberanian, bukan dengan air mata. Malam harinya ketika sampai di rumah, saya mendengar Dewi sedang berbicara di telepon dengan seseorang, suaranya tertawa renyah. Kakak iparku itu, sok keren dia sekarang. Mungkin mau pisah ranjang biar kelihatan hebat. Kita lihat saja tahan berapa lama. Saya tidak bereaksi. Saya hanya menatap Dewi dengan tatapan dingin, lalu masuk ke kamar. Pintu yang tertutup di belakang punggung saya seolah memisahkan saya dari kerumunan orang-orang berisik itu. Saya berdiri diam, menarik napas dalam-dalam, merasakan dengan jelas bahwa sebuah babak baru dalam hidup saya telah benar-benar dimulai. Pagi itu, saya sedang membuat kopi ketika mendengar suara Ibu Widya dari ruang tamu. Suaranya manis, tetapi penuh makna terselubung. Ratih, besok rumah kita kedatangan tamu penting, kamu pergi main saja biar santai, ya? Biar ibu yang menyambut tamu. Saya sedikit mengerutkan kening, meletakkan cangkir kopi. Tamu penting, siapa yang datang ke rumah ini hingga membuat beliau menyuruh saya menghindar? Saya bertanya kembali, suara saya lembut tapi jelas. Tamu penting siapa ya, Bu? Kalau ada tamu, Ratih bisa bantu-bantu di rumah. Beliau menoleh ke arah saya, tersenyum miring. Tidak perlu, tamu ini sangat spesial. Kamu di rumah hanya akan membuat suasana jadi canggung. Pergi saja main, belanja juga boleh. Saya langsung mengerti maksudnya. Selama ini setiap kali ada tamu asing, terutama relasi penting beliau selalu mencari alasan agar saya tidak ada di rumah. Mungkin beliau takut saya membuat malu, atau lebih tepatnya, takut saya merusak rencananya. Saya meletakkan cangkir kopi, menatap lurus ke arahnya. Ratih tidak akan kemana-mana, Bu. Ratih juga ingin tahu siapa tamu penting Ibu. Beliau tertawa sinis, senyumnya setipis pisau. Terserah kamu saja. Tapi nanti jangan merasa terhina. Kalimat itu seperti sember air dingin yang disiramkan ke wajah saya. Tapi saya hanya tersenyum. Terhina, saya sudah terbiasa dengan tatapan meremehkan beliau. Tidak ada lagi yang bisa membuat saya merasa lebih terhina daripada tahun-tahun saya menunduk pasrah. Keesokan harinya, saya sengaja pulang lebih awal dari biasanya. Begitu masuk gerbang, saya melihat sebuah mobil sedan putih terparkir di halaman. Plat nomornya tidak asing. Mobil milik Maya, putri seorang pejabat daerah, yang pernah beberapa kali muncul di acara-acara yang dihadiri Bima. Seingat saya, dia pernah bercerai 2 tahun lalu. Cantik, cerdas, dan punya koneksi luas. Di dalam rumah, suara tawa riuh terdengar. Ibu Widya mengenakan gamis berwarna giok, wajahnya cerah berseri-seri.
Dewi sibuk menyajikan buah di meja sambil berceloteh. Kak Maya, coba deh kue kelapa buatan Dewi. Khas dari kampung halaman kami, loh. Sementara Bima, suami saya, duduk di samping Maya. Wajahnya sedikit kaku, tapi tetap berusaha tersenyum. Saya masuk dan menyapa pelan. Selamat sore Bu, selamat sore Kak Maya. Suasana mendadak hening selama beberapa detik. Ibu Widya dengan cepat mengembalikan keceriaannya. Oh, ini menantu saya, Ratih. Dia akuntan, jadi orangnya serius, jarang bicara. Kata jarang bicara beliau tekankan seolah itu adalah sebuah peringatan. Saya bisa merasakan tatapan menilai Maya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu dia tersenyum basa-basi. Mbak Ratih akuntan ya? Aku dengar dari Mas Bima katanya Mbak hebat, pasti gajinya besar, ya? Saya menjawab singkat, saya cuma pegawai biasa Kak, cukup untuk hidup saja sudah bersyukur. Ibu Widya langsung menimpali, tertawa keras. Menantu saya ini cuma merendah saja, gajinya besar sekali, loh, setiap bulan kasih ibu mertuanya puluhan juta. Semua orang tertawa, sementara saya duduk terdiam. Saya tidak tahu harus merasa malu untuk diri sendiri atau untuk beliau, orang yang bisa mengarang cerita apapun demi menyenangkan tamu pentingnya. Selama makan, Ibu Widya dan Dewi terus mengambilkan lauk untuk Maya, memujinya setinggi langit. Katanya pintar, pengertian, dan lebih tahu diri dibandingkan banyak gadis zaman sekarang. Setiap kali mereka berkata begitu, saya melihat tatapan Dewi melirik ke arah saya, penuh ejekan. Saya makan dengan perlahan tanpa bicara apapun, hanya Bima yang tampak gelisah. Dia mengambilkan sepotong ikan untuk saya. Hendak mengatakan sesuatu, tetapi saat melihat tatapan tajam ibunya, dia menarik kembali tangannya dan pura-pura minum. Sepanjang makan malam, saya merasa seperti orang asing. Ibu Widya bahkan sengaja menunjukkan kedekatannya dengan Maya. Kamu tahu tidak, Bima ini orangnya baik, tapi kesepian. Kerja terus, tidak ada yang perhatikan. Ibu kasihan tapi tidak tahu harus bagaimana. Kalimat itu membuat saya tertegun. Saya menatap lurus ke arah beliau, lalu ke arah Bima. Dia menunduk tanpa bicara. Saat itu, saya bisa mendengar detak jantung saya yang melambat dan terasa berat. Saya mengerti sekarang. Ini bukan sekadar jamuan makan malam, ini adalah sesi perjodohan terselubung. Setelah makan, Maya pamit pulang. Ibu Widya mengantarnya sampai ke gerbang, sambil terus tertawa dan berbicara akrab. Sering-sering main ke sini ya, pintu rumah tante selalu terbuka untukmu. Ketika beliau kembali dan mendapati tatapan saya, beliau masih tersenyum. Suaranya licin. Itu tamu penting, kamu lihat kan, orangnya berkelas, lembut, tahu aturan. Tidak seperti orang di rumah ini, kerjaannya pasang muka masam terus. Saya menatapnya lurus tanpa menghindar. Kalau ibu suka orang seperti Kak Maya, katakan saja terus terang. Tapi kalau ibu berpikir bisa mengganti kebahagiaan orang lain hanya dengan satu makan malam, ibu sudah meremehkan saya. Kalimat itu membuat beliau dan Dewi terdiam selama beberapa detik. Lalu beliau tertawa sinis, suaranya goyah karena marah. Hebat kamu, ya. Sekarang sudah berani mengajari ibu mertua, tunggu saja, akan kutunjukkan padamu bagaimana rasanya kebahagiaan yang digantikan. Saya tidak menjawab, hanya berbalik dan melangkah ke lantai atas. Setiap kata yang beliau ucapkan seperti minyak yang disiramkan ke dalam api di hati saya. Tapi kali ini, saya tidak lagi gemetar atau takut, saya hanya melihat satu hal dengan jelas. Perang yang sesungguhnya telah dimulai. Malam itu, saya duduk di meja kerja, membuka buku catatan dan menulis satu kalimat singkat, jika mereka ingin menghinaku, akan kutunjukkan pada mereka bagaimana penghinaan bisa berbalik dengan cepat. Setelah insiden tamu penting bernama Maya itu, suasana di rumah menjadi sedingin es. Ibu Widya setiap hari mencari-cari alasan untuk menyindir, sementara Dewi semakin menjadi-jadi, bicaranya angkuh seolah saya ini hanya pembantu. Bima tetap diam, yang semakin membuat saya paham bahwa di rumah ini, saya tidak punya sandaran lain selain diri sendiri. Suatu pagi di awal bulan, Ibu Widya mengumpulkan seluruh keluarga, suaranya lantang.
Tahun ini giliran keluarga kita yang mengadakan haul akbar untuk leluhur. Sekitar 15 meja, mungkin habisnya sekitar 30-an juta lebih. Saya diam, hanya mendengarkan beliau melanjutkan. Dari dulu, menantu perempuan tertua yang selalu menanggung biaya haul untuk menjaga nama baik keluarga besar. Ratih sudah jadi menantu di sini 5 tahun, pasti sudah tahu aturannya, kan? Seluruh rumah hening. Saya meletakkan cangkir teh, menjawab dengan tenang, "Iya, Bu, Ratih tahu. Tapi tahun ini, Ratih pikir sebaiknya kita semua ikut iuran. Ini kan acara keluarga besar, bukan tanggung jawab satu orang saja." Beliau berbalik tajam, matanya melotot. "Apa katamu?" "Sejak zaman kakek buyut, menantu tertua di keluarga ini yang selalu menanggung biayanya. Kamu mau merusak tradisi?" "Saya tidak goyah. Saya tidak merusak tradisi, Bu. Saya hanya ingin adil. Ini acara untuk leluhur kita semua harus ikut bertanggung jawab. Saya bersedia menyumbang 5 juta, sisanya bisa dibagi rata, jadi lebih ringan untuk semua." Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Dewi tertawa, suaranya masam seperti cuka. "Bahkan manajer, masa iuran cuma 5 juta? Pelit amat. Atau jangan-jangan Mbak takut uangnya habis, nanti tidak bisa kirim untuk keluarga di kampung?" Saya menoleh, menatap lurus ke arahnya. Suara saya tenang tapi tegas. "Kamu benar. Uangku, selain untuk suami dan anak, juga untuk kukirim ke orang tuaku, yang melahirkan dan membesarkanku. Kakak dan adik iparmu juga punya pekerjaan, semua bisa ikut iuran, kan? Bukan hanya satu orang yang menanggung." Ibu Widya menggebrak meja. "Berani kamu membantah? Aku bilang kamu yang urus, ya kamu yang urus. Belum pernah ada menantu di rumah ini yang berani melawan ibu mertua sepertimu." Saya menarik napas dalam-dalam, menjaga suara tetap lembut tapi tegas. "Bu, Ratih tidak melawan. Ratih hanya ingin semuanya jelas. Ratih sudah menanggungnya selama 5 tahun. Tahun ini, izinkan Ratih melakukan dengan cara yang berbeda." Suasana membeku. Bima duduk di samping saya, diam menatap lantai. Hati saya terasa dingin. Suami yang pernah begitu saya andalkan kini hanya bisa menghindar. Tiba-tiba, Bapak Hartono, yang selama ini jarang bicara, berdiri. Beliau membuka dompet, mengeluarkan uang 5 juta dan meletakkannya di meja. "Saya iuran bagian saya duluan. Keluarga itu harus ada tata kramanya. Semua punya tanggung jawab untuk acara leluhur, jangan dibebankan pada satu orang saja." Semua mata tertuju pada beliau. Ibu Widya melotot menatap suaminya, suaranya tercekat. "Bapak-bapak bilang apa?" Beliau hanya menjawab pelan. "Ratih benar. Selama ini dia sudah berbuat banyak, kita sayang anak laki-laki. Ya harus sayang menantu juga." Saya menatap beliau, mata saya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa ada yang membela saya. Sementara Ibu Widya gemetar karena marah. Beliau menunjuk lurus ke arah saya, suaranya melengking. "Bagus, hebat kamu. Kamu berani memecah belah keluarga ini, membuat suamiku berbalik melawanku. Aku beritahu kamu, mulai hari ini aku tidak menganggapmu menantu lagi." Suasana seolah meledak. Dewi duduk di sebelahnya tersenyum sinis, sementara Bima masih diam seperti patung. Saya menatap lurus ke arah ibu mertua, berkata dengan tenang setiap katanya, "Jika itu membuat ibu lega, saya berterima kasih. Karena menjadi menantu di rumah ini, mungkin usaha saya sudah cukup." Beliau tertegun, matanya memancarkan amarah yang luar biasa. Beliau berteriak, "Pergi kamu, pergi dari rumahku." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya hanya berdiri, menunduk hormat pada Bapak Hartono, satu-satunya orang yang masih saya hormati, lalu diam-diam melangkah keluar ruangan. Di belakang, terdengar suara piring pecah, suara tawa puas Dewi, suara tangis dan amarah Ibu Widya, serta keheningan Bima yang menakutkan. Saya naik ke kamar, duduk di tepi ranjang. Jantung saya berdebar kencang, tapi tangan saya dingin sekali. Saya tidak tahu harus menangis atau tertawa. Sebagian dari diri saya ingin menyerah, tapi sebagian lain merasa anehnya lega, seolah baru saja melepaskan tali yang mengikat saya selama bertahun-tahun. Saya menatap keluar jendela,
Hujan turun deras, menampar kaca jendela dengan suara yang dingin. Saya berbisik pada diri sendiri, sudah berakhir, Ratih. Biarlah ibu menyimpan status menantu itu, aku hanya akan menjaga harga diriku. Saya tahu, kejadian hari ini bukan hanya soal makan malam, atau beberapa juta rupiah. Ini adalah batas terakhir, garis yang berani saya lewati. Dan setelah garis itu, hanya ada satu jalan yang tersisa. Jalan perlawanan dan konsekuensi. Setelah insiden pemutusan hubungan di acara keluarga, saya pikir segalanya akan sedikit mereda. Tapi saya salah besar menilai Ibu Widya. Ketika merasa kekuasaannya goyah, beliau tidak akan pernah tinggal diam. Dan kali ini, beliau memilih untuk melibatkan seluruh kerabat besar untuk menjadikan saya penjahat di mata keluarga. Pagi itu, saya baru pulang kerja dan melihat di halaman rumah sudah terpasang meja dan kursi-kursi plastik. Lebih dari 20 kerabat, dari paman tertua, bibi kedua, hingga beberapa sepupu jauh yang jarang saya temui, sudah berkumpul. Di tengah-tengah, Ibu Widya duduk di kursi utama, berpakaian rapi, wajahnya serius menakutkan. Saya berhenti di pintu. Dewi menghampiri saya dengan suara sinis. "Sudah pulang, Mbak?" Ibu panggil semua kerabat untuk rapat keluarga. "Siap-siap dengar putusan ya." Saya menarik napas dalam-dalam, tersenyum tipis. Tidak terkejut. Hanya saja, ini lebih cepat dari yang saya duga. Saya masuk, menunduk sedikit untuk menyapa. "Selamat sore, Pak De, Bude, Om, Tante." Ibu Widya berdeham. "Bagus, kamu datang tepat waktu." Semua kerabat hadir di sini untuk mendengarkan saya menjelaskan tentang aturan keluarga dan bagaimana seharusnya seorang menantu tertua bersikap, suasana begitu pekat. Saya melihat sekeliling, Bapak Hartono duduk diam di pojok, matanya tampak lelah. Bima menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan saya. Ibu Widya membuka buku catatan tebal, mulai membacakan daftar kesalahan saya seolah itu adalah dakwaan di pengadilan. Pertama, dia melawan ibu mertua, membantah di depan orang banyak. Kedua, tidak mau menanggung biaya haul leluhur, malah menyuruh semua orang iuran seperti mau makan di warung. Ketiga, tidak tahu sopan santun, membuat malu nama baik keluarga. Keempat, membuat suami kehilangan wibawa sehingga dicemooh orang lain. Suara beliau semakin meninggi, setiap kalimat yang keluar seperti peluru, tajam dan ditambah bumbu oleh Dewi yang dengan semangat menimpali. "Betul itu, Bude. Dia itu meremehkan ibu sekali." Pernah Dewi dengar dia bilang ibu itu cerewetnya seperti radio rusak. Saya merinding. Saya tidak pernah mengucapkan kalimat itu, tapi saya paham, saat ini tidak ada yang peduli pada kebenaran, mereka hanya butuh topik untuk dibicarakan. Saya menjawab dengan tenang, "Bu, izinkan saya bicara sebentar, tapi saya janji tidak akan meninggikan suara." Ibu Widya menyipitkan mata. "Kamu masih mau bicara apa lagi?" Saya berdiri tegak, suara saya jelas. "Iya, Bu, saya tidak melawan, saya hanya tidak bisa terus diam saat dihina. Saya tidak menolak acara haul, saya hanya ingin semua orang berbagi tanggung jawab. Dan jika saya benar-benar membuat malu keluarga, saya ingin bertanya, selama 5 tahun ini, siapa yang mengurus setiap acara syukuran dan pernikahan? Siapa yang mengirim uang untuk merenovasi makam leluhur? Siapa yang menggantikan bapak dan ibu menyambut tamu saat keluarga sedang bepergian?" Seluruh halaman hening. Saya menatap sekeliling, pandangan saya berhenti pada Pak De Heru, orang yang saya yakini paling adil. Beliau mengangguk pelan, suaranya tenang. "Benar juga, Wit, apa-apa itu harus dilihat dari dua sisi." Saya masih ingat. Tahun lalu Ratih yang kirim uang untuk bantu renovasi makam leluhur, hampir 20 juta. Dia tidak pernah pamer. Orang luar saja memuji dia menantu yang baik dan pengertian. Ucapan Pak De membuat beberapa kerabat mulai berbisik. Seorang bibi yang lebih tua menyelah. "Iya, saya juga lihat Ratih itu anak baik." Waktu pernikahan Dewi, dia sibuk dari pagi sampai sore, tidak istirahat sama sekali. Kalau dibilang melawan, rasanya kok tidak percaya. Wajah Ibu Widya memucat, mencoba menjaga ketenangan. Saya tidak salah bicara. Baik atau tidak, tetap harus hormat sama ibu mertua. Saat itu, Bapak Hartono,
yang sedari tadi diam, tiba-tiba berdiri. Suaranya berat tapi terdengar jelas. Cukup, Widya. Saya suamimu saja malu mendengar ini semua. Ratih tidak salah. Selama ini dia mengurus rumah ini lebih dari anak kandung. Saya sudah tua. Tidak mau lagi melihat ibu mertua dan menantu saling serang. Saya tertegun, hati saya tercekat. Kalimat itu seolah menghapus semua kepahitan yang saya pendam. Saya melihat mata Ibu Widya bergetar lalu memerah karena amarah. Beliau mengepalkan tangan, suaranya goyah. Bapak membela dia, sekarang semua orang di keluarga ini memusuhi saya, begitu? Bapak Hartono menjawab pelan. Tidak ada yang memusuhi. Hanya saja, yang salah harusnya mengaku. Seluruh kerabat diam 1000 bahasa. Bima menunduk semakin dalam, kedua tangannya terkepal. Saya tidak tahu apa yang ada di hatinya, malu, atau bingung. Sementara Dewi, melihat situasi berbalik, hanya bisa duduk diam dengan wajah pucat. Seorang paman tertua akhirnya angkat bicara untuk mengakhiri suasana. Sudahlah, masalah rumah tangga biar diselesaikan secara internal. Berdebat terus juga tidak ada gunanya. Semua coba introspeksi diri. Rapat keluarga itu berakhir dalam suasana yang canggung. Semua orang pulang satu persatu tanpa banyak bicara. Saya membereskan piring dan gelas, mencucinya satu persatu dalam diam. Di belakang, saya mendengar suara Bapak Hartono berbicara pada Pak Deheru. Anak itu pendiam tapi kuat. Mungkin berkat dia, rumah ini masih punya sedikit aturan. Saya tidak menoleh, tapi bibir saya sedikit tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi lega. Malam itu, Ibu Widya mengunci diri di kamar sejak sore, tidak keluar untuk makan malam. Saya tahu beliau tidak akan menyerah, tapi setidaknya hari ini, kebenaran telah terungkap di depan semua orang. Sejak malam itu, beliau tidak lagi memaki saya secara terang-terangan, tapi saya bisa merasakan badai lain sedang terbentuk di balik ketenangan palsu itu. Beliau tidak akan berhenti, dan saya, untuk pertama kalinya, siap untuk menghadapinya. Setelah rapat keluarga hari itu, rumah kami untuk sementara waktu tenang. Ibu Widya diam, tidak lagi memaki secara terbuka atau menyindir saat makan, tapi keheningan itu justru membuat saya merinding. Itu bukan kedamaian, melainkan persiapan untuk serangan lain yang lebih dalam. Suatu siang di akhir pekan, saya tidak sengaja mendengar Dewi berbicara di telepon di ruang tamu, suaranya pelan tapi penuh semangat. Iya, sudah laku. 650 juta, balik nama cepat kok. Sekarang tinggal tunggu urus surat-suratnya. Saya berhenti sejenak. Laku 650 juta? Saya tidak ingat ada aset di rumah ini yang harganya pas segitu. Kecuali, sebidang tanah 60 meter persegi di dekat Pasar Baru. Tanah yang selalu disebut Bapak Hartono sebagai simpanan untuk anak cucu nanti. Jantung saya berdebar kencang. Saya menghampirinya dan bertanya langsung, Dewi, kamu lagi bicara apa? Siapa yang jual tanah? Dia terkejut, tampak gugup sejenak, lalu tertawa licin. Oh, aku lagi ngobrol sama teman Mbak. Nggak ada apa-apa kok, Mbak salah dengar kali. Tapi tatapan matanya yang menghindar membuat saya yakin, saya tidak salah dengar. Sore itu saya membuka lemari arsip, mencari fotokopian sertifikat tanah itu. Dulu, saat masih sehat, Bapak Hartono dengan hati-hati memberikan saya salinannya sambil berpesan, ini aset keluarga, Ratih. Kalau ada apa-apa, harus dibicarakan bersama, ya. Tapi di dalam laci, map berisi salinan itu sudah tidak ada. Saya bertanya pada Bima, dia menghindari tatapan saya dan menjawab singkat, oh, ibu pinjam katanya mau urus sertifikat baru. Aku juga kurang tahu. Saya tertegun. Mengurus sertifikat baru? Kenapa tidak ada yang memberitahu saya? Dia tertawa hambar. Kan atas nama aku saja, memangnya kenapa? Rumah ini kan milik kita bersama juga. Kalimat yang terdengar polos itu membuat punggung saya terasa dingin. Selama ini, saya pikir meskipun Bima lemah, dia masih orang yang tahu aturan. Tapi hari ini saya sadar, dia perlahan menjadi salinan dari ibunya. Malam itu saya duduk di kamar, membuka laptop dan mengecek data pertanahan secara online. Jantung saya serasa jatuh ketika melihat tulisan, pemilik, Bima Nugroho, tidak ada lagi kepemilikan bersama seperti sebelumnya.
Nama saya telah hilang. Saya tidak perlu bertanya untuk tahu siapa dalang di balik semua ini. Keesokan harinya, saya berhadapan langsung dengan Ibu Widya. Bu, Ratih mau tanya soal tanah peninggalan Bapak. Kenapa sekarang namanya hanya atas nama Mas Bima? Beliau sedang memotong buah, berhenti sejenak, menatap saya dengan senyum meremehkan. Tanah itu milik keluarga suami kamu. Menantu itu cepat atau lambat juga jadi orang luar. Buat apa ikut campur urusan nama, merepotkan saja. Saya berusaha menjaga suara tetap tenang. Tapi itu aset bersama Bu, Bapak sudah bilang jelas sebelum meninggal. Apa yang Ibu lakukan ini melanggar hukum. Beliau menggebrak pisau ke talenan, suaranya menajam. Hukum, kamu berani menakut-nakuti saya dengan hukum? Hah? Kamu hidup di rumah ini, makan dan tinggal gratis, sekarang mau mengajari saya? Dewi yang duduk di sebelahnya ikut menyiram bensin. Mbak kerja saja yang benar, ngomong banyak nanti ibu darah tinggi loh. Rumah ini kan bukan punya Mbak, jadi jangan banyak komentar. Saya menatap kedua ibu dan anak itu, hanya bisa merasa geli. Semua perkataan mereka hanya membuat saya semakin yakin. Jika saya terus diam, saya akan kehilangan segalanya, baik secara materi maupun harga diri. Malam itu, saya menelepon Pak De Heru dan menceritakan semuanya. Beliau terdiam lama, lalu berkata, Pak De kan sudah bilang, Widya itu tidak sederhana, tapi jangan gegabah. Tanah itu sekarang atas nama Bima. Untuk bisa mendapatkannya kembali, kamu butuh bukti bahwa itu adalah harta Gonogini. Kalau perlu, Pak De kenalkan kamu dengan teman pengacara. Siapkan semuanya dengan hati-hati. Terima kasih, Pak De, jawab saya. Lalu terdiam. Hati saya campur aduk antara sakit dan tegar. Sakit karena dikhianati, tapi tegar karena sudah saatnya saya melawan dengan hukum, bukan dengan air mata. 3 hari kemudian, mimpi buruk yang sesungguhnya terjadi. Bapak Hartono tiba-tiba jatuh sakit, masuk rumah sakit karena stroke berat. Saya dan Bima ke rumah sakit, tapi Ibu Widya tidak mengizinkan saya mendekat. Beliau berteriak, menjauh kamu. Jangan pura-pura kasihan, gara-gara kamu, Bapak jadi banyak pikiran sampai sakit begini. Saya tercekat, tapi tidak menjawab. Saya hanya berdiri di koridor, menatap dari balik kaca, melihat Bapak terbaring tak berdaya dengan wajah pucat. 3 hari kemudian, beliau meninggal dunia. Pemakaman berlangsung cepat. Ibu Widya menangis histeris. Dewi sibuk mengurus ini itu. Saya ingin menyalakan dupa, tapi beliau menghalangi. Tidak usah kamu pura-pura menangis. Orang yang sudah mati tidak bisa dengar. Kata-kata itu seperti tamparan di wajah. Saya berdiri diam. Air mata mengalir deras sementara hati saya terasa beku. Di tengah suara gamelan duka, saya menatap foto almarhum, satu-satunya orang yang pernah membela saya, dan berjanji dalam hati, Ratih tidak akan membiarkan apa yang Bapak tinggalkan dirampas begitu saja. Setelah pemakaman, begitu para pelayat pulang, Ibu Widya langsung mengambil alih semua dokumen penting. Beliau berkata, mulai sekarang, urusan rumah biar saya yang tangani. Kamu tidak usah ikut campur lagi. Saya tidak membantah, saya hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, silakan Ibu simpan, tapi cepat atau lambat, kebenaran akan ada yang mengungkap. Malam itu, saya membuka laptop dan mengirim email kepada teman pengacara yang direkomendasikan Pak De Heru. Saya menulis singkat, saya butuh konsultasi tentang hak atas harta bersama dalam pernikahan. Ibu mertua dan suami saya diam-diam mengalihkan nama sertifikat tanah tanpa persetujuan saya. Saat menekan tombol kirim, hati saya terasa anehnya tenang. Mungkin di saat itulah, saya bukan lagi menantu penakut seperti dulu. Saya siap memasuki pertempuran dengan logika dan hukum, bukan dengan air mata. 3 hari setelah acara 40 harian Bapak mertua, Ibu Widya tiba-tiba menelepon semua kerabat dekat, mengatakan ada urusan penting terkait aset keluarga. Saya merasa tidak enak, tapi tetap datang karena berpikir setidaknya semuanya harus jelas. Sore itu, ruang tamu penuh sesak. Di atas meja, ada setumpuk dokumen yang ditata rapi oleh Ibu Widya. Di sampingnya, Bima duduk dengan wajah sedingin batu. Ibu Widya duduk di tengah dengan tatapan berkuasa, suaranya serius. Hari ini saya mengundang Bapak,
Ibu sekalian untuk menjadi saksi pengalihan hak atas tanah peninggalan almarhum Bapak Hartono kepada Bima dan Ratih. Ratih sudah setuju, tinggal tanda tangan saja untuk melengkapi formalitas. Saya tertegun. Setuju, saya tidak pernah menandatangani surat apapun atau menyetujui hal itu. Saya berdiri, berusaha tetap tenang. Maaf, Bu. Saya tidak pernah menyetujui apapun. Tanah itu adalah harta bersama. Ibu tidak bisa memutuskan sepihak. Ibu Widya menyipitkan mata, suaranya menajam. Kamu mau berulah lagi? Saya punya bukti hitam di atas putih. Tanda tanganmu jelas sekali di sini. Jangan kira saya sudah tua jadi pikun. Beliau membuka map, mengeluarkan selembar kertas dengan tanda tangan di bagian bawah. Saya mendekat untuk melihat. Memang benar itu tanda tangan saya, tapi terlihat seperti salinan yang kaku, bahkan ada goresan yang salah. Saya mengerutkan kening. Ini bukan tanda tangan saya. Seseorang telah memalsukannya. Ibu Widya menggebrak meja dengan keras. Kurang ajar, berani kamu menuduh ibu mertuamu? Surat ini ada pengesahan dari kelurahan. Saat itu, Pak Deheru, yang juga diundang, berkata pelan, kalau begitu, coba keluarkan dokumen aslinya untuk diperiksa. Ratih punya hak untuk melihatnya. Ibu Widya tampak gugup, melihat sekeliling lalu berkata, dokumen aslinya sudah saya serahkan ke kantor pertanahan, belum diambil. Tapi semua orang tahu niat saya baik, tidak ada yang aneh-aneh. Saya tidak bicara lagi. Saya mengeluarkan ponsel dan menelepon pengacara Budi, teman yang direkomendasikan Pak Deheru. Dia datang dengan cepat, membawa alat pemindai tanda tangan dan beberapa sampel untuk verifikasi. Setelah memeriksanya, dia berkata dengan jelas, tanda tangan ini tidak cocok. Goresannya ditarik secara vertikal dan kurang tekanan, ini menunjukkan hasil pemindaian, bukan tanda tangan langsung. Jika perlu, saya bisa membuktikannya dengan uji forensik. Ruangan menjadi riuh dengan bisik-bisik. Seorang bibi berdiri dan berkata pelan, Widya, kalau memang benar, biarkan saja diuji. Biar semuanya bersih. Wajah Ibu Widya memucat, suaranya bergetar. Saya tidak punya niat buruk. Mungkin pihak kantor salah ketik. Saya melangkah maju, menatap lurus ke arahnya. Bu, saya tidak akan menyalahkan ibu jika ibu sayang pada putra ibu dan ingin memberikannya hak atas nama, tapi memalsukan tanda tangan saya adalah tindakan kriminal. Jika saya tidak bicara, nanti orang akan bilang saya dengan sukarela menyerahkan aset saya, lalu siapa yang akan membela saya? Semua orang terdiam. Bima masih duduk tak bergerak, matanya menatap lantai. Saya menoleh padanya. Kamu tahu soal ini dari awal, kan? Dia menjawab pelan, suaranya serak. Ibu bilang ini hanya formalitas sementara. Aku tidak berpikir akan jadi seserius ini. Saya tertawa sinis. Formalitas sementara sampai harus memalsukan tanda tangan? Kamu memilih diam karena takut pada ibu, atau karena kamu juga menginginkan bagian itu? Bima tidak menjawab. Wajahnya memerah, tangannya terkepal, tapi tetap tidak berani membela istrinya. Saya kembali menatap para kerabat dan berkata dengan lantang, saya mohon Bapak, Ibu sekalian menjadi saksi. Hari ini, saya tidak menandatangani dokumen apapun. Jika ada yang melihat saya menandatanganinya, silakan bicara. Tidak ada yang bersuara. Pak Deheru berdiri dan menegaskan, saya di sini dari awal, tidak melihat Ratih menandatangani apapun. Surat ini harus diuji. Pengacara Budi langsung membuat berita acara sementara dan mencatat insiden pemalsuan tanda tangan. Saya menandatanganinya, merasa tangan saya sedikit gemetar tapi hati saya sangat mantap. Ibu Widya terduduk lemas di kursi, wajahnya membiru karena marah. Beliau berteriak, kamu membuatku malu di depan kerabat, kamu akan menyesal. Saya menatapnya, suara saya tenang. Saya tidak ingin ibu malu. Tapi saya tidak bisa membiarkan harga diri saya diinjak-injak. Setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya menunduk hormat pada semua orang, lalu berkata pada pengacara saya, besok, tolong ajukan surat permohonan verifikasi dan kirimkan pemberitahuan ke pihak berwenang. Saya tidak ingin masalah ini berlarut-larut, tapi semuanya harus jelas. Ibu Widya menggebrak meja, berteriak, berani kamu bawa-bawa hukum?
Saya menatapnya lurus, sorot mata saya tidak lagi menunjukkan rasa takut. Jika hukum adalah satu-satunya yang bisa membantu saya mendapatkan keadilan, maka saya berani. Seluruh ruangan hening. Dewi pucat pasi, Bima menunduk, sementara Pak De Heru hanya mengangguk pelan, bibirnya menggumam, hebat. Malam itu, saya kembali ke kamar, merebahkan diri di kursi. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa begitu lega. Bukan karena menang, tapi karena saya tahu cara melindungi diri saya sendiri dengan akal, bukan dengan air mata. Dari bawah, saya mendengar suara tangis Ibu Widya bercampur dengan suara Dewi yang menenangkan. Saya tidak merasa kasihan, juga tidak merasa puas. Saya hanya melihat satu hal dengan jelas. Mulai hari ini, mereka tidak akan pernah lagi menganggap saya sebagai menantu yang penurut, dan mungkin itu adalah hal paling benar yang pernah saya lakukan. Setelah insiden pemalsuan tanda tangan, saya pikir Ibu Widya akan sedikit mereda, tapi tidak. Semakin belangnya terbuka, semakin beliau menjadi-jadi. Saya bisa merasakan tatapan penuh kebencian setiap kali saya lewat di hadapannya. Keheningannya bukan lagi pengekangan diri, melainkan persiapan untuk serangan balasan berikutnya. Dan benar saja, seminggu kemudian, serangan itu datang. Sore itu, saya baru pulang kerja, bahkan belum sempat berganti pakaian, ketika mendengar suara Ibu Widya berteriak histeris dari ruang tamu, "Ya Tuhan, hilang, semuanya hilang." Saya berlari ke bawah, dan melihat beliau memegang buku tabungan bersama keluarga, buku yang dulu kami bertiga beliau, saya, dan Bima isi bersama. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, 200 juta, habis, seseorang mengambil semuanya. Saya tertegun. Apa maksud ibu? Bagaimana bisa hilang? Baru kemarin Ratih cek, saldonya masih utuh. Beliau berbalik tajam ke arah saya, menunjuk lurus dengan mata melotot. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu yang ambil uangnya untuk kabur, kan? Ratih, dasar tidak tahu berterima kasih, pengkhianat. Saya mematung. Tuduhan mencuri dari mulut ibu mertua di depan para tetangga yang penasaran di luar gerbang terasa, seperti tamparan keras di wajah saya. Dewi berdiri di sampingnya dengan tangan bersedekap, pura-pura kaget. Astaga, kakak ipar benar-benar melakukan itu? Nggak nyangka. Kukira orangnya baik-baik. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Bu, saya tidak mengambil uang itu. Kalau ibu curiga, kita bisa ke bank bersama untuk cek transaksi. Rekening koran akan menunjukkan siapa yang menariknya. Ibu Widya berteriak, aku tidak perlu ke bank. Buku tabungan ini aku simpan di lemari, dan hanya kamu yang bisa menyentuhnya. Jangan mengelak. Seluruh kompleks mulai berbisik. Ada yang menunjuk-nunjuk, ada yang menggelengkan kepala. Saat itu, saya merasa kehormatan saya diseret ke lumpur hanya karena sebuah tuduhan palsu. Saya berkata dengan lantang, baik, saya tidak akan banyak bicara. Besok, saya akan meminta bantuan polisi untuk memanggil perwakilan bank agar semuanya jelas. Jika saya yang salah, saya siap menanggung semua konsekuensinya. Tapi jika saya difitnah, saya juga tidak akan tinggal diam. Wajah Ibu Widya memucat, tapi beliau tetap menantang. Lakukan saja, kita lihat apa kamu masih bisa berkelit. Keesokan paginya, saya bersama pengacara Budi dan Pak De Heru pergi ke bank. Ibu Widya, Dewi, dan Bima juga hadir. Saya meminta petugas untuk mencetak seluruh riwayat transaksi selama 3 bulan terakhir. Hanya dalam beberapa menit, lembar rekening koran menunjukkan dengan jelas 3 kali penarikan, masing-masing 50 juta, dan penarikan terakhir 50 juta sisanya. Total 200 juta. Semuanya ditarik menggunakan kartu tambahan atas nama Ibu Widya. Petugas bank menjelaskan dengan lembut, rekening ini adalah rekening gabungan. Siapapun yang memegang kartu dan PIN bisa melakukan penarikan. Transaksi penarikan terakhir dilakukan oleh pemegang kartu tambahan, yaitu Ibu Widya. Ruangan kantor bank itu hening seketika. Saya menoleh ke arah ibu mertua. Wajahnya pucat pasi, mulutnya terkunci rapat. Beliau hanya bisa berkata lemah, saya tarik untuk biaya keperluan Dewi di rumah, tidak ada maksud apa-apa. Dewi panik, loh Bu, Dewi nggak tahu apa-apa,
Semua orang saling pandang dengan canggung. Bima menunduk dalam-dalam, tidak berani mengangkat wajahnya. Pak De Heru menghela napas, berkata setengah bercanda, "Nah, sekarang sudah jelas. Bikin cerita tapi tidak menyangka ketahuannya secepat ini. Benar kata orang, siapa menabur angin, dia akan menuai badai." Saya berdiri diam menatap lembar rekening koran di tangan. Hati saya campur aduk antara sedih dan getir. Saya tidak merasa senang atau puas, hanya hampa. 5 tahun menjadi menantu, semua yang saya coba bangun hancur hanya karena sebuah fitnah. Pengacara Budi bertanya pelan, "Apakah Anda ingin saya membuat laporan atas tindakan pencemaran nama baik?" Saya menggeleng, "Tidak perlu. Saya hanya ingin kebenaran terungkap. Kehormatan saya sudah cukup terluka, saya tidak ingin mengubahnya menjadi dendam." Ibu Widya menunduk diam. Dewi diam-diam membereskan tasnya tanpa bicara. Kami semua pulang dalam suasana yang begitu berat, hingga menyesakkan. Setelah insiden fitnah buku tabungan itu, suasana di rumah menjadi begitu mencekik. Cukup dengan melangkah ke ruang tamu saja, saya sudah merasakan tatapan penuh kebencian dari segala arah. Ibu Widya tidak lagi berteriak, tapi keheningannya lebih menakutkan dari makian apapun. Dewi, setiap kali berpapasan, selalu melirik sinis dan berbisik. Suatu malam, setelah lama duduk memandangi rumah yang sunyi itu, saya memutuskan untuk berkemas. Saya meninggalkan cincin kawin, beberapa setel pakaian, dan hanya membawa sedikit tabungan, serta dokumen pribadi. Ketika saya menarik koper menuruni tangga, Bima melihat saya dan mengerutkan kening. "Kamu mau berulah apa lagi?" Saya menjawab pelan, "Aku mau pindah sementara. Tinggal bersama seperti ini, cepat atau lambat ibu bisa gila, dan aku juga sudah lelah. Aku butuh waktu untuk berpikir." Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan seolah menghindar, "Terserah kamu. Aku juga sudah capek." Begitulah akhir dari 5 tahun pernikahan kami, ditutup dengan 2 kata, "Terserah kamu." Saya menyewa sebuah kamar kos eksklusif di sebuah gang, biayanya 6 juta sebulan. Pak De Heru yang tahu, dengan iba membantu saya beres-beres. Sari, sahabat saya di kantor, memberikan beberapa perabotan bekas. Kamar itu tidak lebih dari 30 meter persegi. Dindingnya sedikit mengelupas, tapi bagi saya, itu adalah kebebasan. Saya tidur begitu nyenyak hingga keesokan paginya saya terbangun dan mengira sedang bermimpi. Tapi kedamaian itu hanya berlangsung beberapa hari. Suatu pagi di awal pekan, saat saya baru pulang kerja, saya melihat 2 petugas keamanan lingkungan Hansip berdiri di depan gerbang kos. Salah satunya berkata, "Anda Mbak Ratih, ya? Ada laporan Anda telah mengganggu ketertiban, memaki-maki tetangga, dan menghina orang tua. Mohon ikut kami ke kantor RW." Saya terperangah. "Apa? Saya baru pindah kurang dari seminggu, bahkan tidak tahu nama tetangga sebelah." Saya bertanya lagi, "Siapa yang melaporkan saya?" Petugas itu membuka secarik kertas. Laporannya atas nama Ibu Widya, ibu mertua Anda. Ada tanda tangan 2 orang warga sebagai saksi. Saya hampir tidak percaya. Jadi, beliau benar-benar menyimpan dendam. Di kantor RW, saya menjelaskan semuanya. Tetapi ketua RW berkata, "Kami menerima laporan dengan 2 saksi, jadi kami harus memanggil Anda. Tolong berikan keterangan yang jujur. Jika tidak terbukti, masalah ini akan kami selesaikan." Saya berusaha tenang dan menandatangani berita acara. Malam itu, saya menelepon Pak De Heru dan Sari untuk meminta bantuan. Keduanya langsung datang. Sari dengan hati-hati membuka ponselnya dan menunjukkan sesuatu. "Gerbang kos kamu itu ada CCTV-nya, Tih. Beberapa hari ini aku lihat Dewi mondar-mandir di sini 2 kali. Kemarin dia bahkan ngobrol sama 2 ibu-ibu pemilik warung di seberang jalan, pasti mereka saksi bayaran." Saya melihat rekaman video itu dan tertawa getir. Ternyata mereka tidak hanya ingin saya pergi dari rumah, mereka ingin menghancurkan reputasi saya sampai ke tempat tinggal baru. Keesokan harinya, Pak De Heru mengantar saya bertemu ketua RW untuk meminta izin memeriksa rekaman CCTV dari gerbang gang. Dan benar saja, rekaman itu menunjukkan dengan jelas, Dewi datang bersama 2 wanita asing, berbicara di depan pintu kos saya, menunjuk-nunjuk, lalu mengambil foto,
salah satu dari wanita itu adalah saksi dalam surat laporan. Ketika bukti dan video itu diserahkan ke kantor RW, hasilnya keluar dalam 2 hari. Ibu Widya dan Dewi dipanggil. Saya tidak hadir, tapi kemudian saya dengar bahwa wajah beliau pucat pasi saat melihat rekaman video itu diputar. Ketua RW berkata tegas, "Ibu telah memberikan laporan palsu dan membuat cerita yang merusak nama baik orang lain. Ini pelanggaran. Jika terulang lagi, kami akan membuat laporan resmi ke pihak berwajib." Saya mendengarnya dan hanya tersenyum tipis. Tidak puas, tidak marah. Hanya merasa segalanya perlahan kembali ke tempatnya. Malam itu, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kamu pikir kamu menang? Ini baru permulaan. Aku akan membuatmu benar-benar malu." Saya langsung tahu itu Ibu Widya. Meskipun nomornya baru, gaya bahasanya yang penuh amarah dan salah ketik tidak mungkin salah. Saya menatap layar, tangan saya sedikit gemetar, tapi tidak takut. Saya membalas dengan satu kalimat, "Jika ibu masih punya sedikit harga diri, tolong jangan merendahkannya lebih jauh lagi." Saya mematikan ponsel. Keesokan harinya, beberapa tetangga kos menghampiri saya. Semuanya membela saya. Seorang ibu yang lebih tua berkata, "Sudah, Mbak, tidak usah dipikirkan. Semua orang di sini tahu Mbak orang baik, mana mungkin bikin onar. Jangan takut, kami percaya sama Mbak." Saya terharu. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidup saya merasakan pembelaan dari orang-orang asing, sesuatu yang bahkan tidak pernah saya dapatkan dari keluarga sendiri. Malamnya, Sari datang membawa 2 gelas es kopi susu, duduk bersama saya di teras. Dia berkata, "Semua orang di kantor sudah tahu ceritanya. Mereka semua salut kamu bisa setenang itu. Orang itu baru kalah kalau sudah dikuasai emosi. Kamu tidak." Saya tersenyum tipis, menatap jauh ke depan. "Aku tidak perlu menang melawan mereka, Sar. Aku hanya ingin menjaga kedamaian hidupku." Sari terdiam, lalu berbisik, "Tapi dia pasti belum akan berhenti. Hati-hati ya." Saya mengangguk. Saya tahu badai lain akan datang, dan mungkin kali ini Ibu Widya tidak akan melakukannya sendiri. Tapi sekarang, saya sudah punya cukup keberanian untuk menghadapinya. Setelah ditegur oleh pihak RW karena membuat laporan palsu, saya pikir Ibu Widya akan berhenti, tapi saya salah. Bagi orang seperti beliau, kegagalan tidak membuatnya takut, justru membuatnya ingin membalas dendam dengan cara yang lebih dalam dan lebih kejam. Suatu Senin pagi, saat saya baru tiba di kantor, petugas keamanan menelepon, memberitahu ada yang mengantarkan surat panggilan. Saya turun, jantung saya sedikit berdebar. Di surat itu tertulis jelas, surat panggilan sidang terkait gugatan perdata. Penggugat, Widya Astuti. Tergugat, Ratih Puspitasari. Perihal, gugatan atas tindak pencemaran nama baik dan fitnah. Saya tertegun. Jadi, beliau menyewa pengacara dan menggugat saya balik. Sore harinya, saya ke kantor pengacara Budi. Dia membaca berkas gugatan itu lalu tersenyum tipis. Beliau bermain strategi menyerang untuk bertahan, tapi saya lihat gugatannya sangat lemah, tidak ada bukti konkret. Anda hanya perlu tetap tenang, kebenaran akan terungkap. Saya mengangguk, tapi hati saya masih terasa berat. Saya tidak takut ke pengadilan, saya hanya takut nama baik saya kembali diseret dan dicoreng di depan umum. Beberapa hari kemudian, Dewi mulai menyebarkan berita di media sosial. Komentar-komentar bermunculan di grup-grup warga kompleks. Menantu Bu Widya itu tidak tahu malu, sudah diusir masih mau memeras keluarga. Dengar-dengar dia memalsukan buku tabungan untuk mencuri uang, sekarang malah menggugat balik ibu mertuanya. Saya membacanya dengan perasaan campur aduk antara geli dan sakit. Setiap kata seperti pisau yang menusuk bagian terdalam hati saya. Sari menasihati saya, "Biarkan saja, Tih, diam itu kadang jawaban terkuat. Tapi kalau mereka keterlaluan, kamu harus balas dengan bukti." Saya menuruti sarannya. Saya tidak membalas apapun, hanya diam-diam mengumpulkan semua bukti. Pesan ancaman yang pernah dikirim Ibu Widya, rekaman suara saat beliau mengakui menarik uang untuk keperluan Dewi, apa salahnya dibesar-besarkan, serta rekening koran bank yang membuktikan beliau adalah penariknya. Saya menyerahkan semuanya pada pengacara.
Pak Budi berkata dengan yakin, biar saya yang urus. Pengadilan akan melihat siapa yang jujur. Di hari sidang pertama, saya mengenakan kemeja putih, duduk berhadapan dengan Ibu Widya dan Dewi. Mereka didampingi pengacara yang berbicara dengan lantang, klien saya telah difitnah mencuri oleh menantunya, nama baiknya tercemar, dan mentalnya terganggu. Kami menuntut ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Saya mendengarkan tanpa bereaksi. Ketika giliran kami, pengacara Budi dengan tenang berkata, "Yang mulia, kami memiliki bukti kuat bahwa justru penggugat yang telah menarik uang tersebut, lalu memfitnah tergugat, ini adalah salinan rekening koran, pesan teks, dan rekaman suara." Dia menyalakan ponselnya dan memutar rekaman suara. Saya tarik untuk keperluan Dewi, bukan mencuri, kenapa dia heboh sekali seperti kehilangan miliaran. Suara itu terdengar jelas, seluruh ruang sidang hening. Ibu Widya menunduk dalam-dalam, sementara Dewi pucat pasi. Pengacara mereka tergagap meminta penundaan, tetapi hakim menolaknya. Tidak perlu, buktinya sudah sangat jelas. Setelah hampir 1 jam bermusyawarah, putusan dibacakan. Ibu Widya Astuti dinyatakan kalah. Tindakannya yang membuat laporan palsu telah merusak kehormatan dan nama baik tergugat, Ratih Puspitasari. Beliau diwajibkan membayar ganti rugi moral sebesar 20 juta rupiah dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan warga melalui kantor RW. Saya duduk terdiam, air mata mengalir. Bukan karena bahagia, tapi karena kebenaran akhirnya menang. Ibu Widya tidak sanggup berdiri, Dewi buru-buru memapahnya. Mereka meninggalkan ruang sidang di bawah tatapan kasihan bercampur cemoh dari orang-orang. Beberapa hari setelahnya, berita sidang itu menyebar ke seluruh kompleks. Orang-orang mulai membicarakannya. Ternyata menantunya yang benar. Bu Widya keterlaluan sekali. Relasi bisnis Dewi satu persatu mulai menghilang. Seorang mitra yang dulu dekat mengirim pesan membatalkan kontrak. Kami tidak mau terlibat dengan keluarga yang punya reputasi buruk. Dewi marah, berdebat sengit di media sosial, hingga akhirnya akunnya ditangguhkan. Ibu Widya, yang dulu selalu berjalan dengan kepala tegak, kini setiap keluar rumah selalu menutupi wajahnya. Ibu itu yang memfitnah menantunya mencuri, kan? Sekarang kalah di pengadilan, disuruh minta maaf di depan warga, malu sekali. Beliau mulai mengurung diri, jarang keluar rumah. Suatu kali, saya melihatnya duduk di bangku taman depan rumah, rambutnya acak-acakan, tatapannya kosong. Sore itu, ibu pemilik kos memanggil saya. "Mbak Ratih, tadi pagi ibu mertua Mbak datang, beliau duduk lama di depan gerbang, katanya mau ketemu." Saya terdiam. Saya melangkah keluar dan melihat beliau benar-benar di sana, memeluk tas kecil, wajahnya kuyu. Saya tidak berani mendekat, hanya berdiri menatapnya. Beliau menatap saya, sorot matanya tidak lagi angkuh. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang gagal. Beliau berbisik, "Ibu tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Tapi ini semua salah ibu. Kamu tidak perlu memaafkan. Ibu hanya berharap kamu tidak membenci ibu lagi." Saya diam cukup lama, lalu menjawab pelan, "Saya tidak membenci ibu. Saya hanya ingin hidup dengan tenang." Beliau mengangguk, matanya memerah, lalu perlahan berdiri dan melangkah pergi. Malam itu saya duduk di kamar kos saya yang kecil, angin berhembus melalui jendela. Saya tidak merasa senang, tidak merasa puas. Hanya damai yang aneh, mungkin ketika seseorang tidak lagi perlu menang melawan siapapun, saat itulah dia benar-benar menang atas dirinya sendiri. Saya memejamkan mata, bernapas lega. Di luar, malam telah sunyi. Setelah sidang itu, keluarga Ibu Widya seolah jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Saya pikir segalanya sudah berakhir, tetapi ternyata saat itulah karma mulai bekerja. Bukan karena saya, melainkan karena cara hidup yang telah mereka pilih. Suatu akhir pekan, saat saya sedang berbelanja di supermarket dekat kantor, saya tidak sengaja mendengar dua orang wanita berbicara. Bu Widya yang di kompleks sebelah itu, aibnya terbongkar semua, kerabatnya bosan, tidak ada yang mau berteman lagi. "Iya," katanya anaknya yang perempuan, si Dewi itu, kontrak bisnisnya dibatalkan senilai 500 juta. Sekarang menganggur. Saya berhenti, hati saya sedikit terenyuh. Bukan karena senang,
hanya perasaan lega bercampur kasihan. Malam itu, Sari mengirimkan saya tautan video yang sedang viral di grup warga. Rekaman siaran langsung dari seorang tetangga yang menceritakan semua kejadian di rumah Ibu Widya dengan detail. Suara orang itu jelas, menantunya difitnah mencuri, digugat ke pengadilan, akhirnya menang. Sekarang ibu mertuanya harus minta maaf di depan umum, hidup tidak benar, ya beginilah balasannya, komentar di bawahnya membanjir. Rasain, mentang-mentang kaya, mau seenaknya saja. Lihat tuh, jadi menantu orang kaya belum tentu bahagia. Semakin saya membaca, hati saya semakin berat. Saya tidak membagikannya, tidak berkomentar, hanya diam-diam mematikan ponsel. Saya tidak ingin melihat mereka dikuliti seperti itu, meskipun mereka pernah membuat saya sangat menderita. Beberapa minggu kemudian, saya mendengar kabar Dewi mengalami depresi ringan. Setelah syok kehilangan pekerjaan, dia pergi ke kota lain tanpa memberitahu siapapun. Ada yang bilang dia ke Bali untuk memulai hidup baru, ada yang bilang dia menumpang di rumah temannya. Saya tidak tahu mana yang benar, saya hanya tahu gadis yang dulu begitu percaya diri dan angkuh itu kini menghilang tanpa jejak. Sementara Ibu Widya, wanita yang pernah membentak saya di depan seluruh kerabat, kini setiap ke pasar selalu memakai topi yang menutupi wajahnya. Suatu kali saya mendengar seorang pedagang sayur bercerita, ibu itu kalau lewat, semua orang menghindar. Katanya hidupnya tidak berkah, kena batunya. Dia beli sayur buru-buru, langsung pergi. Saya mendengarnya dan hanya merasa sedih. Semua yang beliau perbuat akhirnya kembali menghantam dirinya sendiri, saya tidak perlu membalas dendam. Kehidupan yang melakukannya untuk saya. Suatu sore saat di kantor, saya menerima pesan dari Bima, aku mau ketemu kamu, cuma mau bicara sebentar. Saya diam. Setengah jam kemudian, dia sudah menunggu di lobi, pakaiannya kusut, matanya cekung, dia tampak jauh lebih tua. Dia membuka percakapan lebih dulu. Aku salah, Ratih. Aku terlalu lemah, membiarkan ibu menyiksamu. Sekarang, setelah melihat semuanya hancur, aku baru sadar apa yang telah hilang. Saya menatapnya, suara saya tenang. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Kamu hanya tidak pernah berusaha mempertahankannya. Memaafkan bukan berarti kembali, tapi melepaskan. Aku sudah melepaskannya, Bima. Dia menunduk, matanya memerah. Setelah hening sejenak, dia berbisik, aku tahu aku tidak pantas lagi. Tapi terima kasih karena kamu tidak membenciku. Saya tersenyum tipis. Untuk apa aku membenci? Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Aku harus melanjutkan hidup. Dan kamu, belajarlah untuk berdiri sendiri. Dia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, lalu melangkah pergi dalam diam. Malam itu, saat saya tiba di kos, saya menemukan sebuah amplop di depan pintu. Di luarnya tertulis dengan goresan gemetar, untuk Ratih. Saya membukanya. Di dalamnya ada surat singkat dengan tulisan yang tidak beraturan. Ibu tahu ibu salah. Ibu tidak bermaksud menyiksamu, hanya saja ibu takut kehilangan anak laki-laki ibu, jadi ibu melakukan hal-hal bodoh. Sekarang Dewi pergi, tetangga mencemooh, ibu baru sadar hati orang tidak bisa diikat dengan paksaan. Kalau kamu membaca surat ini, ibu hanya berharap kamu hidup dengan baik. Ibu tidak berani menemuimu, hanya berdoa agar kamu damai. Saya memegang surat itu, mata saya berkaca-kaca. Setiap kata terasa menusuk hati, bukan karena benci, tapi karena iba. Wanita yang pernah menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidup saya kini begitu rapuh. Saya duduk terdiam lama. Lalu menulis balasan di secarik kertas kecil, memasukkannya ke dalam amplop dan mengirimkannya kembali ke rumahnya. Ratih tidak menyalahkan ibu, semua orang pernah berbuat salah. Ratih hanya berharap ibu sehat dan mengerti bahwa Ratih pernah tulus menganggap ibu sebagai keluarga. Saya melipat amplop itu perlahan. Angin malam berhembus melalui jendela, membawa aroma melati yang lembut. Air mata saya jatuh, tetapi bukan lagi air mata penderitaan, melainkan air mata yang menutup semua dendam. Malam itu, saya bermimpi melihat almarhum Bapak Hartono, ayah mertua saya, duduk di teras rumah sambil tersenyum ramah. Beliau berkata, begini lebih baik, Nduk, setelah badai,
langit akan kembali cerah. Saya terbangun dengan hati yang luar biasa damai. Sore itu, saya berdiri di balkon kamar kos saya yang kecil, memandangi senja yang membentang di atas atap-atap rumah. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma melati dari halaman tetangga, aroma yang dulu selalu terasa menyengat, tapi hari ini terasa begitu menenangkan. Mungkin karena di dalam hati saya, akhirnya tidak ada lagi dendam. Saya merenungkan perjalanan yang telah saya lalui, setiap luka, setiap tetes air mata. Dari seorang menantu yang lemah yang hanya tahu bersabar demi kedamaian, saya harus belajar untuk melawan, belajar untuk berdiri tegak tanpa perlu sandaran. Saya menang bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kebenaran dan hukum. Karena hanya ketika menggunakan akal sehat untuk melindungi diri, seorang wanita baru benar-benar merdeka. Banyak yang bertanya, jika bisa kembali ke masa lalu, apakah saya akan tetap memilih diam? Saya hanya tersenyum dan berkata, jika diam berarti menerima ketidakadilan, maka diam adalah turut serta dalam kesalahan. Dulu saya pikir sabar adalah sebuah kebajikan, tapi kemudian saya sadar, sabar itu tidak salah, tapi sabar pada orang yang salah adalah sama dengan mengubur diri sendiri. Ketika Anda terlalu lama menunduk, orang lain akan mengira Anda tidak tahu cara mengangkat kepala. 7 tahun menjadi menantu, dulu saya menganggap mendapatkan hati ibu mertua adalah tolok ukur kebahagiaan. Sekarang saya mengerti, kebahagiaan tidak datang dari pengakuan orang lain, tetapi datang ketika kita tahu cara mencintai dan menghargai diri sendiri. Wanita boleh lemah dalam perasaan, tetapi tidak boleh lemah dalam logika. Harus punya pengetahuan, pekerjaan, keuangan, dan juga keberanian. Karena ketika Anda memiliki semua itu, tidak ada yang bisa meremehkan Anda, entah itu suami, ibu mertua, atau siapapun. Saya juga menyadari satu hal lagi, keluarga hanya akan benar-benar damai jika ada rasa hormat. Tanpa rasa hormat, kasih sayang hanyalah sampul indah untuk menutupi kontrol. Dulu saya marah pada Bima karena dia terlalu lemah, karena tidak tahu cara melindungi istrinya. Tapi ketika melihatnya menunduk di pengadilan, saya tiba-tiba mengerti, tidak semua orang terlahir tahu cara menjadi suami atau anak yang baik. Ada yang harus kehilangan dulu baru tahu artinya menghargai. Sayangnya, ketika mereka sadar, segalanya sudah tidak utuh lagi. Saya juga tidak lagi membenci Ibu Widya. Pada akhirnya semua orang harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Beliau kehilangan kehormatan, kehilangan putrinya, kehilangan kepercayaan dari tetangga. Itulah harga yang harus beliau bayar. Tapi ketika beliau mengirim surat permintaan maaf, saya menangis. Bukan karena kasihan, tapi karena menyadari bahwa dendam hanya akan membuat diri saya semakin lelah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi memilih kedamaian untuk diri sendiri. Kini, setiap pagi saya bangun, tidak ada lagi suara sindiran, tidak ada lagi tatapan menyelidik. Saya menyeduh kopi untuk diri sendiri, memutar musik lembut, dan tersenyum. Kedamaian tidak datang dari tempat kita tinggal, tetapi dari cara kita menghadapi hidup. Seringkali saat merenung, saya justru merasa bersyukur atas masa-masa sulit itu. Tanpa itu semua, saya tidak akan pernah tahu seberapa kuat diri saya. Tanpa disakiti, saya tidak akan pernah belajar cara menyembuhkan diri sendiri. Sekarang, jika ada yang bertanya, kalau bertemu lagi dengan ibu mertua, apa yang akan Anda katakan? Saya hanya akan tersenyum, saya akan bilang, terima kasih, karena beliaulah yang membantu saya menjadi dewasa. Hidup ini, semua orang pasti pernah jatuh untuk tahu bagaimana cara bangkit, sama seperti badai yang pasti akan berlalu, hanya mereka yang cukup tegar yang akan melihat langit cerah. Saya sadar, suami yang adil adalah tiang keluarga yang sesungguhnya. Bukan yang tunduk pada ibunya, tetapi yang tahu cara membela kebenaran. Dan ibu mertua yang bijaksana adalah yang tahu kapan harus melepaskan agar anak-anaknya bisa membangun kebahagiaan mereka sendiri. Kebenaran bisa saja terkubur sementara, tetapi cahaya akan selalu menyingkap semua kepalsuan. Cepat atau lambat, keadilan akan datang pada mereka yang pantas menerimanya. Saya percaya, setiap wanita pada akhirnya akan menemukan cahayanya sendiri, asalkan mereka berani melangkah keluar dari kegelapan. Pelajaran yang saya petik adalah ini,
Jangan pernah korbankan harga diri demi kedamaian semu. Ketika Anda tahu kapan harus berkata tidak, saat itulah Anda akan benar-benar dihormati.